Hari ini sedang ada acara pentas seni sekolah. Ada panggung yang cukup besar, panitia yang kelihatan kerepotan, dan beberapa alumni yang datang menggunakan seragam putih abu-abunya. Ada juga teman-temanku yang paling heboh menanti band alumni tampil. Dan ada juga aku, yang dari tadi cuma duduk memperhatikan sekeliling. Oh iya, jika kamu berjalan dan menemui 8 orang yang tidak bisa diam, berarti aku berada di antara mereka. Ada Dina yang paling bersih, Hana yang paling cantik, April yang susah move on, Giska si anak basket dan paling sibuk, ada Nata yang paling rusuh dan paling jahil, Talia yang paling genit dan kerjaannya cuma pacaran, dan ada juga si iklan sampo, Alia. Seperti janjiku pada teman-temanku tadi, setelah beberapa menit, aku menyusul mereka. Sengaja, supaya bisa berada di barisan paling belakang. Acara seperti ini memang bukan untuk manusia sejenis aku, yang lebih suka duduk manis di rumah sambil baca buku. Dina berkali-kali menarik tanganku untuk pindah ke barisan depan, tetapi berkali-kali pula aku menolak. Lagunya saja aku tidak tahu. Lalu di depan aku harus melakukan apa? Loncat-loncat, seperti kanguru sedang olahraga? Enggak deh. Tempatku memang sudah benar ada di sini. Dina. Dia kelihatan paling bersemangat di antara kami berdelapan. Coba tebak kenapa? Karena dia naksir sama gitarisnya. Namanya Kak Bima. Padahal orangnya nggak cakep-cakep banget. Tapi kulitnya hitam manis. Tubuhnya tinggi. Bukan seleraku. Namun, kalau kata Dina, dia sangat berkarisma. Tiba-tiba, seseorang berdiri tepat di sebelah kiriku. Aku diam dan menoleh ke arahnya sebentar. Sepertinya dia teman Kak Bima, karena sama-sama memakai seragam putih abu-abu. Tapi dia tidak setinggi Kak Bima. Cuma kulitnya putih dan dia pakai kacamata serta sepatu Converse hitam yang sepertinya sudah lama tidak dicuci, karena warnanya kusam. Dia juga mengenakan hoodie berwarna hijau toska. Secara tiba-tiba dia bersuara. Pasti nontonin vokalisnya ya. Kenapa banyak banget yang suka sama dia ya? Kemudian aku menoleh ke sekeliling dan hanya ada aku dan dia di situ. Karena suasananya canggung, aku memutuskan untuk pergi ke kantin. Dan suara itu datang lagi. Lalu aku menoleh. Dan ternyata benar. Dia lagi. Kakak ngikutin ya? Nggak tahu pertanyaan bodoh apa yang baru saja keluar dari mulutku. Namun aku tidak peduli. Dia benar-benar membuatku heran. Dia tersenyum dan menjawab. Gis, Sekarang kakak ngomong sama aku, apa masih betah sama keramaian? Sepertinya juga gak dengerin kakak sama sekali. aku Gis. Bohong. Kok kamu tahu aku bohong? Gis kan artinya dewa. Kakak pasti lagi ngarang. Mana mungkin kakak diberi nama yang artinya dewa? Ini kan bukan zaman kerajaan lagi. Kok kamu tahu itu dewa? Karena aku senang baca buku. Oke. Gas aja ya Adi. Nama sebagus itu kakak ganti jadi Gis. Ya sudah. Terserah kamu ingin panggil aku apa. Kiana Amanda. Tapi Kiana aja. N. Bukan N kak. Kiana. Setelah itu, aku meninggalkannya dan kembali menghampiri teman-teman yang sepertinya sudah menunggu sejak tadi. Mereka cuma memperhatikanku dengan tatapan tidak percaya. Aku melupakan kejadian barusan, kembali mengikuti acara pensi hingga selesai. Tepat pukul 4 sore, acaranya selesai dan ditutup oleh bintang tamu utama. Setelah semua siswa bubar, aku kembali ke kelas merapikan barang-barang dan pulang duluan. Ketika sedang menunggu metro mini, seseorang yang kini sudah tidak asing lagi, tiba-tiba datang dan berdiri tepat di sebelahku. Aku diam, dia pun begitu.
Sampai metro mininya datang, kami tetap saling diam. Sialnya tempat duduk yang tersisa cuma tinggal 2, bersebelahan pula. Aku masuk duluan dekat jendela, kemudian disusul olehnya. Asap kendaraan, suara pengamen bernyanyi, membuatku menginginkan sedikit ketenangan. Aku lantas mengambil iPod dan memilih Rachel Portman sebagai teman melodi sore itu. Namun, tidak lama setelah lagunya disetel, tiba-tiba dia mencabut earphone yang terhubung dengan iPodku, kemudian dipindahkan ke sebuah iPod miliknya. Setelah tersambung, earphone sebelah kiri ia berikan padaku dan sebelah kanan untuknya. Ia memilih sebuah lagu yang tidak pernah ku dengar sebelumnya. Aku dengarkan lagunya baik-baik. Lagu yang semakin lama, semakin enak didengar. Manusia yang satu ini memang tidak bisa ditebak. Tiba-tiba saja datang seperti angin. Gak jelas mau dan tujuannya. Aku jadi curiga sepertinya Gis bukan manusia biasa. Tapi tunggu sebentar. Kami hanya bertemu dan mengobrol 2 kali. Ini jelas-jelas kejadian yang tidak perlu dianggap serius. Besok juga dia hilang dari bumi, lenyap seperti jejak langkah dihapus hujan. Setelah puas bergumam, aku lantas memperhatikan penampilannya. Wajahnya terlihat penuh debu. Ia tidak bisa menyembunyikan wajah lelahnya kepadaku karena sangat kelihatan. Aku berdiri karena perumahanku sudah hampir kelihatan. Lucunya, dia juga ikut berdiri. Aku sengaja membiarkannya melakukan itu. Toh, ini adalah angkutan umum. Semua penumpang berhak untuk turun di mana saja. Jadi rumah kakak di sini juga? Tidak di sini. Rumahku jauh sekali dari rumahmu. Terus kakak ngapain turun? Kamu harus ya naik metro mini. Kak, aku kan nanya kakak ngapain ada di sini? Nggak tahu. Ingin aja nemenin kamu sampai depan rumah. Gak perlu ditemenin. Aku biasanya juga pulang sendiri. Kakak aja sana pulang, udah mau gelap nih. Kamu tahu kan, belakangan ini banyak banget berita penculikan anak SMP yang mau pulang ke rumah. Ya iya tahu. Tapi rumahku juga tinggal berapa meter lagi kok. Lagian juga gak bakal kenapa-napa. Di sini yang namanya Gis siapa? Aku atau kamu? Yang IT namanya Dewa? Aku atau kamu? Yang bisa tahu semuanya? Aku atau kamu? Kakak. Ya sudah, jangan sok tahu. Aku aja yang dewa tidak bisa menebak sehebat itu. Pokoknya, aku harus mengantarmu sampai depan rumah. Akhirnya kami berjalan. Sesekali ia menendang batu yang menghalangi langkahnya. Mungkin karena kulitnya yang putih, jadi kalau kena debu sedikit, wajahnya jadi kumal. Ia tidak memandangiku sama sekali. Pandangannya selalu lurus ke depan. Makanya aku berani sebebas ini memperhatikannya. Setelah berjalan kaki sebentar, aku sampai persis di depan rumah. Nah, sekarang kakak gak perlu lagi takut-takut diculik. Ya sudah, aku pulang ya. Aku mengangguk, tapi belum sampai selangkah ia berbalik lagi. Oh iya, Iya, lain kali kalau kita ketemu lagi, tolong panggil Gis saja, jangan kakak. kenapa tidak Gaza? Karena Karena Gis lebih keren. kita pasti ketemu lagi.